bilang itu, aku bilang nanti sama dia. Bagus, bagus. Nah, kamu harus ini ya, apa namanya, itu sesuai dengan amanat kamu. Biar ku invite nanti kau ya, aku invite nanti kau ya, jelaskan sama orang Iya, itu ya. iya. Itu apa yang Jangan ada dusta di kusampaikan. antara kita bilang. Betul, dengar dulu apa yang kusampaikan itu sudah sesuai dengan amanat agung. Sebarkanlah Injil ke segala makhluk. Itu bukan yang hanya diutus untuk domba tersesat bagi umat Israel, bukan itu ya. Sebarkanlah Injil ke segala makhluk. Itu loh yang datang-datang ke Indonesia menjajah, gitu kan? Kalau kau sebarkanlah Injil ke segala makhluk, kalau diterima Stop dulu. apa? Dengerin, kan Apa? dia tadi kan dibilang kan untuk dia diutus untuk Bani Israel, ya kan? Itu yang anak Maria kan ya? Anak Maria. Terus yang kau bilang tadi itu sebarkan Injil ke segala makhluk itu siapa pula katanya untuk Bani Israel aja. Kan aku bilang tadi itu yang diberi kuasa di surga dan di bumi, yang bangkit di hari ketiga, yang ditemui Paulus di padang gurun Pulau Patmos. Kan udah aku bilang tadi Galatia 1. Oh, yang bukan anak Maria berarti ya? Bukan, aku bilang tadi aku tidak menerima Injil manusia dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Kok gila sih, kok gak pintar-pintar sih kau ini? Gimana sih? Gitu loh. Kurang asam kau. Minum dulu biar kau tahu. Minum dulu biar kau tahu. Aku dari tadi menggunakan dalil loh. Kau nggak menggunakan dalil sama sekali, ku tengok. Ya kan ya? Aku kan bertanya lo tanya lu kau. Kan aku pakai dalil. Aku bertanya itu sesuai dengan pemikiranku. Pertanyaanku tidak copy paste kayak kau saudara-saudara aku. Udah habis minum tuh. Tahu kan kau Tapi- kan? Coba gini. Contohnya kayak gini. Yesus itu kan ya. Yesus Isa itu kan. Isa itu tidak mengenal Kristen. Ini yang anak Maria, aku kasih tahu kau ya. Tidak mengenal Kristen dan tidak mengajarkan Kristen. Kristen aja muncul itu ya. Itu kan setelah ini aku jujur ya. Kristen muncul kan setelah Yesus terangkat ke langit gitu loh, jauh Iya. gitu loh. Iya. Gitu kan ya. Itu ada di Rentan waktunya itu Antioquia kan pertama jauh kali. kan? Rentan waktunya Betul. jauh. Betul, itu pertama kali kan di Antioquia gitu kan ya. Gitu loh. Jadi kayak Aku tahu apa itu, aku namanya? udah tahu itu. Hmm. Itulah makanya aku bilang dari tadi kan, kau tuh nggak ngerti ilmunya. Kalau kau ada Roh Kudus dalam dirimu, baru kau ngerti gitu. Yang kutangkap dari kejujuranmu ini berarti ada dua Yesus. Yesus anak Maria sama Yesus yang datang di Pulau Patmos itu, ya kan? Jay, ya udah Iya dia betul enggak agak jauh barusan aku ngambil ini alat-alat. Iya betul itu. Ada dua. Yesus itu kan gini loh. Kan udah ada pun jelas. Antikristus itu adalah yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia dan sebagai anak manusia. Dialah antikristus itu atau penyesat itu. Dan Yesus sudah menubuatkan dan ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang menggunakan namaku dan mengaku aku adalah dia, aku adalah Mesias. Begitu kan. Nah, ternyata kita tengok itu siapa gitu loh. Kan ternyata benar kan gitu loh. Jadi memang beda. Kalau Nabi Isa itu memang anak manusia gitu loh. Kalau Yesus kami itu bukan anak manusia, Tuhannya itu. ngomong-ngomong aku nanya, Apa lagi? denom kau apa, Jay? Kayaknya Denom. susah dapat Kenapa? konten seperti kau. Jujur kau, bagus. Suka kali aku cara penjelasan. Banyak ilmu aku dapat dari kau. Banyak ilmu ya. Ya Tapi aku gini tulis. kami itu kan gini loh, kami itu kan Denomnya ditugaskan apa? untuk Denom apa kau? aku pun bingung, yang jelas Yesus itu Tuhan kayak gitu aja. Nggak usah tanya denom lah ya. Apapun ini loh, apapun jenisnya denom, kalau asal kau tahu, ini juga aku kasih tahu sama semuanya ya. Apapun nama denom, baik itu Wanes, Prosetan, Dewek, apapun itu, pertama kali Kristen muncul adalah di Antioquia. Kristen pertama kali adalah tertua Kanya.
Jadi meskipun dia Oneness, terus Prosetan, Prosotan, itu semuanya sama sebenarnya itu. Gak ada. Tapi kalian, aku lihat kadang-kadang ada yang bilang Yesus Tuhan, terus ada yang bilang Yesus itu bukan Tuhan, dia utusan, ada kayak gitu kulihat. Mana itu? Mana yang benar? Jadi begini loh, kau tuh memang botol aku ya, aku rasa. Gini loh, yang namanya kitab Assalamualaikum, Jai. Spanyol ya. Lihat Jadi calon mantu. gini loh Bunda, aku kasih tahu kau ya kenapa kami berbeda-beda pendapat gitu kan. Jadi gini loh, kalau kau enak gitu kan Al-Quran cuma satu, paling ada terjemahan itu biar kita biar umat Islam tuh mengerti, tapi original teksnya itu kan bahasa Arab kan ya, gitu kan ya, itu Al-Quran. Nah kalau kami, siapa yang akan menjaga Al-Quran? Tuhan sudah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, aku yang akan menjaganya. Jadi sampai kapanpun pasti itu akan terjaga. Nah kalau kami, oh ya satu lagi, kau ada nuzulul Al-Quran, pertama kali turunkan Al-Quran. Lah kalau kami di Kristen nggak ada nuzulul Bible, ada kok gila-gilanya ya, suka-suka kami lah menerjemahkannya kayak mana, menimaninya kayak mana. Kok nggak ngerti-ngerti juga sih gitu. Makin panjang kau lari-lari kau ke menuju Quran, kau lari-lari ke sana. Kau lari kau ke apa ya? Lari Gini kau ke loh, tadi kan Al-Quran. kau nanya, gini loh, tadi kan kau nanya kenapa kok ada denom ini, denom itu, denom ini. Ya karena otak manusia itu kan tidak terbatas gitu loh. Bible-nya aja kan cuma satu kan ya. Perjanjian lama dan perjanjian baru yang kitab Spanyol tadi. Cuman kan yang namanya itu bukan original teks. Artinya suka-sukanya dia lah itu menerjemahkan, mengimaninya kayak mana gitu loh. Bingung ya manusia, kecuali itu bersumber langsung dari Tuhan Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Lah kitab Kristen kan dari Pulau Patmos 13 buku itu. Kok nggak ngerti juga sih Bunda? Kok jelas ya itu. Kau udah kau bilang tadi menerima Injil bukan dari manusia dan bukan anak manusia. Sementara Yesus manusia dan anak manusia. Kok nggak ngerti juga sih ya, suka-suka Roh Kudus lah yang mengajarkan kami kayak mana. Kok nggak ngerti juga? Aku mah ngelawan kau, si Lucifer pun kayaknya insecure. Alah. Dengarin. Kau kebetulan kau jadi keinget aku kan. Kalau Al-Quran itu kan diturunkan Allah itu melalui pewahyuan melalui malaikat Jibril, ya kan? Itu dari Allah gitu, melalui malaikat Jibril lalu ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jelas gitu ya kan. Ada Al-Quran itu berarti itu datangnya dari Allah gitu ya kan, datangnya dari Allah. Nah, Bible sendiri, apakah Bible itu adalah semua perkataan Yesus, semua ucapan Yesus? Maka Bible Tanya itu dulu, yang mana dulu ini? Yang mana dulu ini? Kan banyaknya itu. Kalau perjanjian perjanjian lama baru itu lah, perjanjian baru, perjanjian lama kan itu kan dari kitab Yahudi kan. ya iyalah, cuman kan Yesus yang datang ke Pulau Patmos sehingga kan Rasul Paulus itu bisa menulis ke 13 buku itu. Ya benar lah itu dari Yesus, dari Tuhan Yesus gitu loh. Yang disampaikan kepada murid-murid gitu. Kenapa rupanya? Aku bertanya, apakah itu perkataan Yesus gitu loh? Kok nggak ngerti sih? Udah ku jawab Kau cuma iya nanya loh. ya atau tidak, jangan Ya. Kau kembali. Kau semakin berbelit-belit loh. Kau bla 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 bla. Aku cuma tanya apakah itu perkataan Yesus gitu loh. Gini loh kawan-kawan di bawah, aku kan ditanya sama Bunda Nadia ini kan, nanti kalau ada oten-oten naik, itu ku contohkan kayak gini cara jawabnya yang baik, yang santun, biar kalian nggak di mute gitu loh. Gitu maksudnya. Iya betul itu perkataan Yesus gitu loh. Tapi Yesus yang datang saat si Paulus mau pergi ke Damsyik dan dipilih penjara itu loh, bukan Yesus anak Maria gitu. Tapi kalau perjanjian lama yang Yohanes dan lain-lain, itu baru itu ini juga gitu. Kok kan ngerti juga sih? Bingung aku jelasinnya kayak mana lagi gitu loh. Jadi gini Jadi gini. Bible itu kayak perjanjian baru lah ya. Bible itu berarti yang dapatnya dari Pulau Patmos itu gitu ceritanya. Oh
woi, dengerin aku. Iya betul, gini loh kan udah ku bilang tadi kan ya. Kok nggak ngerti-ngerti sih? Bali pekerjaan lama itu kan haram kan ya. Terus kalau tidak bersunat dilarang hukumnya masuk bait suci. Kau baca Efesus 2 nomor Lari, 15 kok sehingga lari ke bersunat? enggak gini loh, karena kontrasepsi, kontraindikasi, kontradiksi gini loh. Kan udah ku bilang Yesus kami itu nggak sama gitu loh. Yesus kami itu adalah Tuhan, bukan manusia, bukan anak manusia gitu loh. Jadi gini loh, udah aku jawab tadi, kalau di perjanjian lama, barang siapa yang tidak menyunatkan hati dan kulukmu, maka haram hukumnya masuk bait suci. Ternyata dijawab, Galatia 3, Galatia 5 nomor 3, aku Rasul Paulus, barang siapa yang menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kontradiksi kan? Ini berbeda itu, gitu loh. Ternyata apa di Efesus 2 nomor 15, sebab dengan matinya ia sebagai manusia telah membatalkan segala isi hukum Taurat beserta ajarannya. Kayak gitu kan, bacalah makanya itu Efesus 2 nomor 15 itu loh. Jadi aku tuh bingung, yang ku ikuti ini sebenarnya itu Paulus atau Yesus. Bingung kau kan? Makanya kau jadi ateis saja kau. Efesus berapa tadi? Aku lagi ngangkat loh bunda. Efesus 2 nomor 15 itu yang membatalkan segala hukum Taurat. Tulislah itu, buka habis ini. Membatalkan isi hukum Taurat ya kan? Sebenarnya itu udah aku tulis, ini ada di tulisanku yang lalu ini. Bang Juma sering bilang itu, batalkan hukum Taurat. Bu Nadia izin follow, makasih. Minal aidin wal faizin. Dapat hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan ini mengadakan damai sejahtera. Nah itu yang membatalkan itu kan Paulus itu yang membatalkan hukum Taurat gitu kan, udah aku bilang tadi. Aku tuh kalau ngomong pakai data. Apa wewenang Paulus ini membatalkan Taurat itu? Ya karena Paulus itu sudah bertemu Tuhan Yesus berbentuk Yang 24 Mas cahaya itu? roh. Yang 24 Mas itu? Iya kan udah dipilih sendiri gitu loh Tuhan Yesus sama Tuhan Yesus. Kok gak ngerti juga sih? Pusing aku jelasinnya. Pelan lo Jai, kau. Aku biar ngerti loh, biar paham loh gitu. Jadi aku pelan-pelan, aku tanya lagi, urunut lagi gitu loh. Mak semua menjadi mantunya gitu. Dia mau izin ada dulu sama iparku, dia mau ada iparku aja lah dia. Nah itulah. Soalnya apa? Kalaupun jadi oten, aku oten yang jujur. Jadi banyak yang mau sama aku kan ya. Iya. Jujur kamu apa? Jujur oten satu ini kalau semua oten, tapi rata-rata kalau oten seperti ini jujur mualaf loh, yakin aku. Anjir. Takutnya kalau ada oten yang seperti ini, banyak oten seperti ini pada mualaf, itu takutnya. Kalau di Medan, aku juga yang pernah ngurusin kalian. Pening aku, katanya gitu kan. Apalagi kalau lagi-lagi aku mau sunat. Ya Allah. Ngeri kali loh. Udahlah aku olahraga ini. Udah aku mau pulang dulu. Nggak kelihatan dari tadi ngomong terus nggak jadi olahraga. Ternyata udah hampir jam 10 bentar. Aduh, sehat-sehat Jai. Terima kasih. Dan Jadi selalu. ku tegaskan sekali lagi buat kalian-kalian kawan-kawan oten di bawah, kalau mau bertanya yang santun, gunakan data, jangan cuma ngehujat dan imani saja. Ingat itu, baca. Iya, baca. Aku juga perlu membaca banyak lagi aku baca biar semakin banyak tahunya. Ketika kita semakin banyak tahu, kita bisa bersyukur gitu loh.
kayak aku ketika aku banyak tahu tentang Bible, di situ aku bersyukur jadi seorang Islam gitu loh. Bersyukur aku jadi seorang Islam, bahwa di dalam Islam itu di Al-Quran itu tidak ada yang kontradiksi gitu. Itu satu. Ini kalau di Bible ini banyak yang kontradiksi. Itu yang perlu dicatat dari omongan kita sama si Jay. Ya, betul. Bila perlu tulis ayat-ayat, terus data-data itu ditulis. Jadi biar tahu Ya, menemukan titik ya. kebenaran. Jadi untuk Ada teman-teman benang Oten juga merahnya. ketika ada orang yang membacakan isi Bible kalian, kalian itu harusnya bersyukur gitu ya. Tanpa kalian bayar perpuluhan, kalian mendapat berita apa itu namanya apa Jay? Berita apa? Berita Injil, berita Injil. Yang biarpun itu bukan Injil ya, itu Biblos ya, itu Biblos. Ya, kan menurut mereka, Itu bukan Injil ya. Kalian harus baca ulang, cross check gitu. Aku gitu dulu guys. Jadi ketika aku kan habis dihujat-hujat nih gitu ya kan, aku kan pengen tahu isi Bible mereka. Aku masuk ke kamar, apa itu guys? Habis cuci tangan loh Bunda. Oh ya, dengerin. Eh, Ketika aku dulu kan dihujat-hujat nih, aku penasaran apa sih udah itu ya Cuci kan, tangan. udah itu aku masuk ke Komal Islam. Di Komal Islam ini aku tulisin apa yang mereka bilang. Umpamanya ada Oten, Islam itu mengkonter Oten itu kayak gitu gimana gitu ya. Terus aku tulis itu ayat-ayat itu gitu kan. Aku kan masih buta banget soal Bible. Aku buta banget soal Bible. Terus itu aku cross check lagi loh. Aku nggak mau bilangin sesuatu itu kalau nggak benar-benar benar gitu loh. Aku kan curiga juga gitu ya, jangan-jangan saudaraku ini mungkin karena dia jengkel, agamanya dihujat, rasulnya dihujat, maka dibilang kayak gini gitu. Aku kan masih gimana gitu ya kan. Terus aku cek, beneran gitu ya. Nah, di situ itu aku bersyukur banget jadi seorang muslim. Ketika semakin aku mengetahui isi Bible mereka itu, aku semakin bersyukur jadi seorang muslim. Boleh aku kasih satu wejangan dulu buat kawan-kawan. Iya. Satu aja. Jadi gini, kalau bisa, sebisa mungkin beda dengan orang yang memang dari mantan Oten yang notabene dia itu paham akan Bible sehingga dia menemukan jalan kebenaran dan hidup itu ada dalam Islam, dinul Islam. Kalau untuk orang Muslim yang memang tidak pernah membaca Bible, jangan sekali-kali masuk ke room Oten. Ini kalau bisa sih ya. Kenapa? Tujuannya itu akan mendangkalkan keimanan kita sebagai seorang Muslim dan kita akan menjadi bimbang. Kenapa? Banyak ayat-ayat yang dipelintir. Bible aja dipelintir, mereka tidak paham apatah lagi itu Al-Quran gitu. Jadi kalau bisa sih mending di skip aja karena itu hujat. Makin banyak kau nonton, makin bingung kau. Itu sih saranku. Tapi kalau kau menonton debat kayak Gurunda Zuma atau kita ngobrol kayak gini, itu bisa menambah keimananmu, gitu loh. Tapi kalau kau datang ke room kayak si Edi apa lagi, dia nggak berani apa-apa. Kenapa? Edi itu kabur ke luar negeri untuk menghujat gitu. Jadi jangan lagi ya, gitu. Gitu sih. Iya, betul itu, betul. Jadi kalau umpamanya nih, kayak aku lah dulu ya, kayak aku dulu itulah ya, kayak aku dulu itu boleh dibilang kan aku bukan Islam aku lahir dalam keadaan Muslim gitu ya. Tapi karena aku kan lingkunganku gitu, lingkungan aku besar lahir dan besar itu aku di lingkungan Kristen. Terus aku biarpun merantau umpamanya, biarpun aku stay di Bandung itu ya circle aku itu ini ya Kristen gitu loh. Otomatis ilmu keislaman itu aku sedikit banget, minim banget gitu loh. Nah, ketika ketika apa namanya ya, pada saat itu aku apa ya, toleransiku itu toleransi yang kebablasan kalau kata aku ya, yang aku selalu ya udahlah agama itu sama gitu, itu nggak banget gitu ya, itu nggak boleh banget untuk kita seorang muslim gitu ya. Nah, ketika ketika aku masuk ke Komal pertama banget aku masuk ke Komal-Komal kayak gini ya, Komal-Komal diskusi lintas agama itu ke Kristen dulu. Ke Kristen itu ada Komalnya kayak dulu aku si Mikana gitu ya. Mikana itu kan kok ngeri kali dia gitu loh. Biarpun ya itu kok ngeri kali ucapan dia ini, kok ngeri kali gitu loh. Padahal Islamku boleh dibilang Islam yang pas-pasan gitu loh. Yang Islam yang biarpun aku sholat itu apa gitu karena orang tua, ketika aku apa apa kata suami gitu loh.
ya kayak gitu kan. Nah, udah aku masuk ke situ, oh udah nggak benar ini, udah nggak benar itu, ya udah aku nggak pernah lagi masuk ke situ. Aku takut ya itu tadi yang dibilang Jay itu gitu. Aku takut jadi kayak gimana gitu. Tahu-tahu nanti ada yang dipelintir-pelintir di ayat, terus saya malas untuk membaca lagi gitu loh. Saya malas untuk mengecek gitu ya kan. Itu takutnya gitu. Tapi kalau kamu rajin ngecek ya nggak apa-apa sih. Kamu ngecek, oh yang dibilang kau itu nggak benar, ya bisa juga kau belajar dari situ. Tapi idealnya sih kalau menurut aku itu ya nggak usah gitu loh, nggak usah kamu ramekan komal-komal Kristen kayak gitu, nggak usah ramekan komal-komal Kristen karena kamu akan sakit hati gitu loh, sakit hati. Lalu ya sosokan naik ke atas kayak aku gitu ya, aku kan pernah naik ke atas, kalau dia jadi bahan ketawaan terus dibikin jadi kayak teh celup gitu loh. Nah gitu. Jadi alhamdulillahnya aku komal kedua Kristen yang ku masukin dulu itu, awal-awal dulu aku masuk ke diskusi lintas agama itu adalah CP, ke komalan CP. Disitulah mungkin muncul ada, biarpun aku seperti Islam yang saya bilang tadi itu Islam yang sangat toleran, Islam yang gimana gitu ya kan. Tapi di situ masih ada girohku, menurutku itu. Di situ ada girohku ketika Rasulullah dihujat habis-habisan. Tahulah gimana CP menghujat Rasulullah itu ya. Gimana si CP menghujat Rasulullah itu gila-gilaan ya kan di situ. Setelah itu stop, aku tidak mau lagi melukai hati aku dengan seperti itu gitu. Aku alhamdulillah gitu ya, aku langsung itu komalnya Bang Yonatan Nandar. Boleh dibilang aku ada 5 bulan stay di komalnya Bang Nandar. Stay setiap hari aku di situ. Di situ aku kalau umpamanya udah naik, aku itu udah bahagia banget aku naik ke komalnya si Bang Nandar itu. Jadi awal pertama yang ituin aku untuk aku cinta Islam ini yaitu komal Bang Nandar. Aku cinta Islam ini, aku semakin bersyukur Islam itu karena ilmu dari Bang Nandar, serius. Ditambah lagi Bang Juma, aku ketemu sama Bang Juma lagi. Ketemu komalnya maksudnya ya, ketemu pas ada Bang Juma di situ itu. Aku keren. enggak. Bang Jay enggak disebut. Itu setelah beberapa hari, setelah beberapa bulan baru Iya, kita kan ketemu. kau kan dapat ayat meremas-remas bulu Roma itu kan dari aku. Nah, itu juga itu. Udah kesini kan semakin banyak, termasuk J. Dari J itu aku tahu banyak ini gitu. Terus ada detail-detail kayak gitu-gituan gitu aku tahu gitu. Kayak gini baru dapat lagi gitu. Makasih Jay, kamu keren. Enggak bercanda, aku bercanda. Ya Allah. Bikin darah mendidih Ya kok kawan-kawan. dengar hujah mereka. Ya, Iya. betul. Di situ makanya aku semakin bersyukur. Aku beruntung gitu ya, aku beruntung dihujat. Dan aku boleh dibilang aku seperti dapat hidayah menurutku. Seperti aku dapat hidayah gitu loh. Jadi aku bisa cinta agamaku ini. Aku bisa. Bunda tegaskan dulu di bawah. Minta tolong tegaskan dulu di bawah kalau aku bukan Oten. Tadi itu cuma bercanda aja. Oh ini, Jai ini adalah mantan Oten, dia mantan Kristen, mantan Katolik ya Jai? Iya betul. Mantan Katolik, alhamdulillah dia sudah menemukan dinul Islam gitu ya. Sudah itu di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala gitu ya kan. Beliau ini sangat pintar gitu ya, mudah-mudahan semakin istiqomah imannya, Dek. Semakin istiqomah, semakin banyak manfaat untuk halayak banyak gitu loh. Banyak manfaat untuk halayak banyak kayak gitu. Jadi semakin Islamnya semakin teguh gitu ya. Semoga Ya keluarganya aku juga bukan Oten ya. melihat. Tadi aku ngomong kayak gitu tuh cuma mencontohkan kalau Oten tanya harus kayak gitu caranya gitu loh. Jadi bukan berarti aku Oten. Mencontohkan tadi karena tadi yang dibilang awas di mute katanya kayak gitu. Jadi aku nggak nge-mute kalau orang Kristen bagus-bagus, aku nggak bakalan nge-mute, aku nggak bakalan nurunin, aku nggak bakalan ituin gitu. Sebenarnya kita bisa kok diskusi yang santuy gitu ya. Kalau saling umpamanya antara Kristen sama Islam itu mau terbuka mereka gitu loh, mau terbuka, mau jujur kayak tadi itu kan jujur gitu. Jadi ada nilai, ada ilmu yang kita dapat, penonton juga dapat ilmu gitu. Jangan sebut nama asli Bun, bahaya. Iya, bahaya. Jai Francius Santoso namanya gitu. BTW kamu Cindo atau apa? Enggak, aku cinlok sama kamu. Astagfirullah.
Allahu Akbar kayak gitu. Iya, semoga Jay juga sehat ya, sehat. Semakin apa namanya sosial medianya itu bermanfaat untuk umat gitu loh. Jadi bisa memanaskan giroh kita semua juga gitu loh. Itu aku iri sama orang mualaf itu, orang mualaf itu rata-rata cerdas banget gitu ya. Mereka pintar gitu loh. Mereka itu ya karena aku tahu mereka masuk Islam itu ya karena ini, karena mikir logik. Islam is logic gitu loh. Islam is logic. Enggak, kalau sama aku enggak apa-apa. Kalau sama aku ini udah seperti kakak lah ya. Aku ini seperti kakak. Aku ibu-ibu abdi ya. Jadi kalau papanya dibilang kayak gitu ya ya bisa aja. Aku jatuh cinta sama kamu, jatuh cinta seorang adik sama kakaknya gitu. Jatuh cinta seorang ini sama itunya gitu. Bukan cinta yang this mean is love is itu gitu bukan ya. Kayak gitu. Jadi kalau saya Itu enggak si Abdi itu Paulus itu, Abdi itu tombak lah mereka itu. Abdi itu iya. Paulus. Berapa ini? Banyak banget Itu. yang ini, banyak banget yang apa nggak aku Kalau lihat ini? nih. As dong, kurang. Pepaya lagi aja.